hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Yuk, semuanya sudah siap? Siap dengan hati dan pikirannya. Semuanya duduk yang baik. Semuanya siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami mau sama-sama beribadah, menaikkan pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh dipelihara di dalam Tuhan. Untuk adik-adik yang boleh sembuh dari sakit, dan kalau saat ini mereka sedang sakit, biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkannya, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kedua orang tuanya, berkati juga adik dan kakaknya, sehingga semuanya boleh dipelihara di dalam Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk, saat ini kita mau sama-sama menaikkan pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita mau puji, memuliakan nama Tuhan. Siap adik-adik? Yuk, siap. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Jamila bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan, jangan lupa juga untuk memuji Tuhan di rumah dengan semangat, dengan satu kesungguhan. Yuk, kita mau sama-sama menaikkan pujian dari terbit matahari sampai dan memuliakan nama Tuhan kan? Semangat? Ya, karena Tuhan Yesus memberikan kita dari mulai pagi sampai dengan malam hari penjagaan yang luar biasa dan juga berkat yang luar biasa yang Tuhan baru berikan kepada kita.
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Feby, sama-sama kita mau menaikkan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kenapa? Karena memang kasih Yesus indah. Siapapun pernah merasakannya ya, kasih Yesus indah. Karena apa? Yesus sudah mati buat kita dan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Kak Feby bisa lihat antusias adik-adik di rumah penuh dengan semangat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa ya, Dek. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami Bapak. Saat ini anak-anak sekolah minggu sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Bapak yang mengajari setiap mereka Bapak, supaya mereka bisa mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, dan mereka bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan Bapak ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka dulu yuk Alkitab kita sama-sama. Nah, disiapin kan Alkitabnya. Ya, kita buka di Amsal 17 ayat 6. Yuk, sudah? Dibuka yuk Amsal 17 ayat 6. Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa yang Kak Feby pegang di sini? Ya, mahkota. Nah, mahkota itu biasanya identik dipakai oleh
raja atau ratu. Kenapa sih raja dan ratu itu selalu menggunakan mahkota? Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa raja dan ratu menggunakan mahkota? Karena mahkota itu adalah bentuk kemuliaan atau kehormatan seorang raja atau ratu. Lalu Kak Feby, apa sih sangkut pautnya firman Tuhan hari ini dengan mahkota? Nah, tadi kan seperti yang sudah kita baca bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Berarti kita sebagai anak-anak kita adalah mahkota bagi orang tua kita, sama kayak raja menggunakan mahkota. Mahkotanya merupakan kehormatan dan kemuliaan seorang raja dan ratu. Begitu juga kita anak-anak adalah sebuah kehormatan atau kemuliaan bagi orang tua kita. Nah, caranya gimana sih Kak Feby supaya kita tuh menjadi kehormatan orang tua kita? Pastinya sikap kita harus baik ya, Dek. Pastinya sikap kita harus patut dicontoh sehingga orang tua kita dikenal, anaknya baik. Nah, kayak gitu. Tapi kita harus tahu nih, kenapa sih kita berbuat baik? Kenapa sih kita disebut anak yang baik? Nah, kita harus tahu alasannya kenapa. Saat ini Kak Feby mau jelasin alasannya, tapi sebelum jelasin lebih lanjut, kita dengar dulu yuk pujian ini, karena pujian ini ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini, pasti adik-adik tahu. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekali lagi adek, kita angkat pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Betul, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi ya, hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti sebenarnya yang tinggal di dalam kita siapa, Dek? Kristus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Dek, kalau Tuhan yang tinggal di dalam kita, berarti kita memiliki sifat-sifat Kristus. Betul? Ada kan ayatnya, Mbak, kalau kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau kita serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus, berarti kita memiliki sifat-sifat Kristus. Berarti kita sebenarnya orang-orang yang luar biasa, karena Kristus itu luar biasa, karena Tuhan Yesus luar biasa. Sifat-sifat Kristus itu seperti apa sih, Kak Feby? Oke, Kak Feby jelasin singkat dulu ya. Sifat Kristus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu adalah sifat-sifat Kristus. Luar biasa kan Kristus kita? Nah, saat ini Kak Feby hanya menjelaskan 3 hal yang akan Kak Feby jelaskan, dan Kak Feby berharap adik-adik semua adalah
sifat-sifat, adik-adik semua memiliki sifat-sifat Kristus karena kita ini adalah miliknya Kristus. Oke. Yang pertama adalah penuh kasih. Contohnya, contohnya Kak, kalau misalnya kita penuh kasih itu seperti apa? Nah, Dek, kan saat ini kan kita masuk dalam masa-masa pandemi. Tuhan boleh izinkan pandemi ini datang. Nah, saat pandemi ini kita lebih banyak aktivitas kita di rumah. Nah, saat kita di rumah tentunya kita harus hidup penuh kasih. Nggak hanya di rumah saja sih, sebenarnya di luar juga kita harus penuh kasih. Tapi mulailah dulu dari rumah. Saat di rumah, gimana sih Kak caranya supaya kita penuh kasih? Kita harus membantu dan kita harus menolong orang tua kita. Contoh, kalau misalnya mama lagi ngepel atau sapu-sapu, bantuin, jangan cuma duduk doang, jangan cuma main doang. Terus kalau cuci piring, ada piring kotor ya pasti kita cuci ya piringnya, jangan sampai piringnya dibiarin bertumpukan di tempat cuci piring. Jadi kita langsung ambil bagian kita untuk mencuci piring. Terus kalau lagi mama masak atau bapak mungkin suka masak juga, ya bantu-bantu, tolongin orang tua kita bikin kue, masak-masak sayuran. Nah, kita ambil bagian kita di rumah supaya kita bisa menjadi mahkota bagi orang tua kita. Terus kalau di luar, yang pastinya kita harus menolong orang-orang ya deh. Kalau lagi di luar ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang nggak bisa nyebrang, ya kita bantuin untuk menyeberang. Terus ada teman kita yang kekurangan makanan, ya kita kasih mereka, kita bagi apa yang kita miliki kepada mereka gitu. Jangan dibiarkan karena kita harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Nah, selanjutnya yang kedua, kita itu harus membawa sukacita. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa membawa sukacita? Nah, membawa sukacita ini kita harus gini deh. Kita harus rajin belajar. Kenapa kita rajin belajar? Kalau kita rajin belajar, kita itu akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kalau kita menjadi anak yang berprestasi, pasti dong orang tua kita akan bahagia. Kita akan membawa sukacita bagi keluarga kita. Jadi, kalau misalnya ada anak sekolah minggu yang malas, itu bukan sifat-sifat Kristus. Kalau sifat-sifat Kristus adalah membawa sukacita, nggak males, nggak jadi pemalas di rumah, tapi membawa sukacita dengan rajin belajar, menjadi anak-anak yang berprestasi. Yuk, semangat yuk, kita bangkitkan lagi, kita semangat lagi, kita harus memiliki sifat-sifat Kristus. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus membawa damai. Nah, siapa di sini yang suka berantem di rumah sama adeknya atau sama kakaknya? Pasti nggak ada kan, puji Tuhan. Seneng banget nih Kak Feby kalau denger ada anak sekolah minggu yang damai-damai di rumah. Nah, kalau saat kita membawa damai, kita memiliki sifat Kristus. Ingat, sifat kita itu adalah membawa damai. Jadi kita nggak boleh bertentangan, kita nggak boleh berantem sama adik, sama kakak kita. Justru kita harus saling mengasihi satu sama lain, sehingga di rumah kita penuh dengan damai. Nah dek, kalau misalnya yang 3 tadi ya, yang Kak Feby sebutin, kita harus penuh kasih, terus kita harus sukacita, lalu membawa damai. Nah kalau ketiga hal itu juga kita coba praktekkan dalam kehidupan kita, kita menjadi anak-anak Kristus yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kasih dalam keluarga kita. Dan kita bisa menjadi mahkota bagi orang-orang tua kita karena kita memiliki sifat-sifat Kristus. Tidak hanya itu, tidak hanya orang tua kita saja yang bahagia, tapi Tuhan Yesus tuh seneng banget ngelihat kita sebagai anak-anaknya penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Yaudah, semangat mengaplikasikan kehidupan Kristen, sifat-sifat Kristen kita di dalam kehidupan nyata kita, di rumah kita, di lingkungan di mana kita berada. Gitu aja sih dari Kak Feby. Tetap semangat ya, terus semangat, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita jadi teladan dimanapun kita berada. Nah saat ini firman Tuhan yang Kak Feby sampaikan cuman itu aja, biarlah itu semua bisa menjadi pegangan buat kita ya dek. Nah saat ini kita mau tutup dalam doa yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus mampukan adik-adik
sekolah minggu anak-anakmu ini Bapak, supaya mereka menerapkan, melakukan apa yang menjadi sifat mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, penuh damai sejahtera, penuh kasih Bapak, penuh sukacita Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin mereka. Terima kasih Bapak atas firman-Mu hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalaupun pandemi belum berlalu, tapi kami mau percaya Tuhan, Tuhan bekerja atas kami Bapak. Ada sesuatu yang mau Tuhan Yesus nyatakan Bapak dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus juga Bapak, pandemi ini boleh berlalu dan kami bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpujian maupun sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, apakah tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan KPB? Bagaimana firman Tuhannya? Apa katanya? Bagaimana mahkota daripada orang tua itu adalah anak-anaknya? Bagaimana mahkota daripada Tuhan Yesus atau mahkota daripada Tuhan kita, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita mau semua menjadi anak-anak Allah ya? Kita sudah menjadi anak-anak Allah ketika kita menerima Kristus. Karena anak-anak Allah sudah menerima Kristus, maka yuk sama-sama kita akan menaikkan pujian-Ku istimewa. Dunia boleh katakan apa, tetapi karena Yesus ada di dalam kita, kita menjadi istimewa.
Yuk, sebelum kita tutup dan kita akan akhiri, kita mau sama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita sama-sama tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau sepanjang minggu ini kita boleh melakukan apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan, karena kita adalah mahkota-mahkotanya Tuhan. Melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.